Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak, Ibu, orang tua murid kelas 6. Pada hari ini kita akan melaksanakan Forkom untuk kelas 6. Sebelum acara dimulai, supaya Forkom ini dapat berjalan dengan lancar, saya akan membacakan susunan acaranya. Yang pertama, doa pembukaan yang akan saya sampaikan sendiri. Yang kedua, pemaparan materi yang akan dibawakan oleh Ibu Vincenziana Sumarni. Yang ketiga, pemaparan materi yang akan dibawakan oleh Bapak Yohanes Paimin. Yang keempat, penutup yang akan saya pandu sendiri. Bapak Ibu, sebelum Forkom ini kita mulai, marilah kita berdoa. Pada kesempatan ini, saya akan memandu doa secara Katolik. Bagi Bapak Ibu yang beragama non-Katolik, kami persilakan berdoa menurut agamanya masing-masing. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertahta dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas segala rahmat dan berkat yang senantiasa Kau curahkan kepada kami. Ya Bapa yang bertahta di dalam surga, kami mohon agar Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu kepada kami yang pada saat ini melaksanakan Forkom, sehingga Forkom ini dapat berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Terlebih Forkom ini dapat bermanfaat bagi orang tua murid, sehingga para guru dapat memberikan yang terbaik bagi para siswa di masa pandemi ini. Semuanya ini kami serahkan kepadamu demi kemuliaan nama-Mu sepanjang segala masa. Amin. Santa Maria della Strada, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, mari kita lanjutkan dengan acara selanjutnya, yaitu pemaparan materi tentang KBM, penilaian dan PJJ yang akan dibawakan oleh Ibu Vincenziana Sumarni. Waktu dan tempat kami persilahkan Bu Mani. Terima kasih Bu Elis atas kesempatan diberikan. Bapak Ibu saya hormati, perkenankan saya Bu Marni, wali kelas 6A, akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, saya akan menyampaikan mengenai KBM atau ketuntasan belajar minimal yang akan saya sambung dengan baik itu KBM satuan pendidikan maupun KBM muatan pelajaran. Berikutnya adalah PJJ atau PDR. PJJ adalah pembelajaran jarak jauh atau biasa juga disebut PDR, belajar dari rumah. Dan yang terakhir adalah mengenai penilaian. Penilaian yang akan dilakukan oleh anak-anak kelas 6. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenankan saya akan menyampaikan atau menjelaskan tentang pembelajaran di kelas 6, baik itu mengenai KBM dan mengenai penilaian. Pembelajaran di kelas 6 tidak jauh berbeda dengan saat anak-anak di kelas 5, karena pada tahun ini kelas 6 sudah menggunakan kurikulum 2013, sama dengan waktu anak-anak duduk di kelas 5. Yang pertama, mengenai ketuntasan belajar minimal atau KBM. KBM atau yang dulu dikenal dengan nama KKM adalah nilai standar kompetensi yang telah ditentukan atas kesepakatan guru dalam menentukan penilaian dasar terhadap peserta didik. KBM ditentukan dengan mengacu pada aspek inteks atau keadaan awal siswa, daya dukung baik itu sarana prasarana maupun pendidik, dan kompleksitas dari muatan pelajaran itu sendiri. Untuk tahun ini
dari semua MUPEL menggunakan KBM 75, baik dari agama, PPKN, Bahasa Indonesia, IPA, IPS, SPDP, Matematika, PJOK, dan Bahasa Sunda, serta Bahasa Inggris. Nah, untuk komputer yang dulu menjadi muluk tersendiri, saat ini akan include pada tiap-tiap muatan pelajaran. Jadi, komputer digunakan sebagai sarana prasarana. Berikutnya adalah mengenai KBM Satuan Pendidikan. Untuk tahun pelajaran 2020-2021, SD Strada Budi Luhur 2 menggunakan KBM Satuan Pendidikan yaitu 65. KBM ini digunakan untuk menentukan predikat nilai, yaitu sangat baik, baik, cukup, maupun kurang. Juga digunakan untuk kriteria kenaikan kelas. Namun, karena kelas 6 sudah tidak ada kenaikan kelas, maka nanti kelas 6 akan saya sampaikan mengenai kriteria kelulusan. Dengan KBM Satuan Pendidikan 65, maka 0 sampai dengan 64 predikatnya adalah D atau kurang. 65 sampai dengan 76 predikat C atau cukup. 77 sampai dengan 88 predikat B atau baik. 89 sampai dengan 100 predikat A atau sangat baik. Berikutnya mengenai penilaian. Ini juga sama dengan waktu anak-anak di kelas 5. Yang pertama adalah penilaian sikap atau afektif. Ada sikap spiritual atau KI1, sikap sosial atau KI2. Kemudian dari aspek kognitif atau pengetahuan atau lebih dikenal dengan KI3, dan penilaian keterampilan atau psikomotorik yang dikenal dengan KI4. KI itu adalah kompetensi inti. Penilaian sikap spiritual, kami menentukan indikator untuk tahun ini adalah ketaatan beribadah dan perilaku syukur. Yang kedua, penilaian sikap sosial mencakup yaitu sikap jujur, misalnya mengatakan yang sebenarnya, bekerja dengan kemampuan sendiri, dan selalu menunjukkan hasil baik itu ulangan, tugas kepada orang tua. Kemudian yang kedua, disiplin, baik itu disiplin kehadiran, disiplin dalam tugas, disiplin dalam belajar. Juga tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan, juga tanggung jawab kepada orang tua di rumah. Nah, penilaian sikap ini bisa kami lihat nanti dari aspek pengamatan atau observasi, kemudian berikutnya penilaian diri dan penilaian antar teman. Penilaian pengetahuan meliputi apa saja? Yang pertama adalah penilaian harian. Apa saja yang termasuk penilaian harian? Salah satunya adalah PS atau PR atau tugas yang diberikan. Kemudian berikutnya adalah PH atau penilaian harian. Berikutnya penilaian yang lain adalah PTS, penilaian tengah semester, baik itu semester gasal maupun semester genap. Berikutnya adalah PAS, yaitu penilaian akhir semester. Dalam hal ini adalah akhir semester gasal. Kalau akhir semester genap disebut dengan PAT atau penilaian akhir tahun. Nah, untuk kelas 6 di akhir semester genap itu ada yang namanya
USBN atau ujian sekolah berstandar nasional, dan ujian sekolah yaitu meliputi ujian sekolah tertulis dan ujian sekolah praktek. Penilaian harian. Bentuk penilaiannya dapat berupa tertulis, misalnya dalam bentuk pilihan ganda, jawab singkat, isian singkat, maupun esai atau uraian. Diberikan kesempatan remedial bagi siswa yang belum mencapai KBM atau ketuntasan belajar minimal. Berapa kali remedialnya? Remedialnya tidak terhingga atau tidak terbatas. Artinya, anak boleh mengerjakan sampai tuntas, sampai mencapai nilai KBM yang ditentukan. Penilaian harian dilaksanakan setelah menyelesaikan 1 KD atau lebih, atau juga bisa 1 tema. Berikutnya adalah penilaian tengah semester atau PTS. PTS adalah penilaian yang dilaksanakan pada tengah semester, baik itu gasal maupun genap. Materi PTS adalah seluruh kompetensi dasar dalam mid semester, dan siswa masih diberikan kesempatan bagi yang belum mencapai KBM. Berikutnya adalah penilaian akhir semester atau PAS. PAS adalah penilaian yang dilaksanakan pada akhir semester gasal. Kalau akhir semester genap, kita sebut dengan PAT. Materi PAS adalah seluruh kompetensi dasar pada semester itu atau dalam 1 semester. Diberikan kesempatan remedial bagi siswa yang belum mencapai KBM. Berikutnya adalah penilaian keterampilan atau psikomotor. Nilai keterampilan diambil melalui kegiatan. Yang pertama adalah penilaian praktik. Apa saja yang termasuk penilaian praktek? Misalnya menyanyi, membaca, bercerita, olahraga, presentasi, dan sebagainya. Yang kedua, penilaian produk. Misalnya adalah melukis, membuat poster, iklan, membuat patung, dan sebagainya. Berikutnya adalah penilaian proyek. Penilaian proyek ini sudah ditentukan kapan dimulai dan kapan berakhirnya. Penilaian proyek biasanya jangka waktunya cukup panjang. Nah, dari semua penilaian tersebut nanti akan masuk menjadi rapor anak yang meliputi penilaian sikap, tadi ada KI 1 dan 2, penilaian pengetahuan dan keterampilan, KI 3 dan 4, kemudian penilaian ekstrakurikuler yang diikuti oleh anak, dan catatan kesehatan atau medical record yang biasanya meliputi tinggi badan, berat badan, kondisi gigi, penglihatan, dan pendengaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai belajar dari rumah atau BDR, atau bisa juga kita sebut PJJ, pembelajaran jarak jauh. Belajar dari rumah, BDR atau PJJ, dapat kita lakukan dengan berbagai macam cara. Yang pertama, tatap muka virtual. Adanya interaksi antara guru dan siswa. Dapat melalui Zoom Meeting, Google Meet, video call, dan lain-lain. Saat tatap muka secara virtual ini, guru bisa menyampaikan materi, ataupun anak bisa menanyakan berbagai hal yang berhubungan dengan pelajaran. Berikutnya adalah Learning Management System atau LMS. Ini adalah merupakan pengelolaan pembelajaran yang terintegrasi secara daring melalui aplikasi. Misalnya dengan menggunakan Google Form atau GF,
Google Classroom atau GCR, dan e-learning Strada. Guru bisa memberikan rangkuman materi yang akan digunakan oleh siswa sebagai bahan belajar. Bahan belajar yang lain bisa menggunakan buku, entah itu buku pemerintah, buku tematik, dan seterusnya. Atau bisa juga menggunakan lembar kerja yang disampaikan oleh guru. Anak bisa menggunakan bahan ajar yang berada di lingkungan sekitar. Baik itu bisa digunakan untuk bahan ajar maupun bisa digunakan sebagai alat peraga. Selama masa pandemi, 1 jam pelajaran adalah 25 menit, sedangkan di masa normal adalah 40 menit. Saat belajar, anak menggunakan seragam sesuai jadwal. Ini sesuai yang sudah kami sampaikan pada awal tahun pelajaran. Siswa melakukan absensi atau presensi menggunakan Google Form atau GF. Kemudian jadwal pembelajaran akan kami share melalui WA, grup kelas, ataupun bisa melalui GCR. Materi dan tugas mohon dikirim melalui GCR atau WA Group, tapi di sini kita lebih mementingkan melalui GCR. Tugas-tugas dikerjakan dan mohon dikirimkan tepat waktu supaya tidak menumpuk dan nanti akan menambah beban anak. Mohon kerjasama dan pendampingan dari orang tua saat anak melakukan BDR atau pembelajaran jarak jauh. Kami mohon juga pengawasan dari orang tua terhadap penggunaan HP oleh anak-anak. Mohon bimbingan dan pendampingan supaya anak dapat menggunakan HP secara bijaksana. Anak betul-betul menggunakan HP untuk menunjang PJJ atau BDR. Jangan sampai nanti anak terlalu asik menggunakan HP untuk misalnya bermain game online atau game-game yang lain, kemudian menggunakan untuk media sosial atau medsos, misalnya Facebook, Twitter, Instagram, WA, dan lain-lain. Yang paling utama, HP yang dipegang oleh anak adalah untuk pembelajaran. Kami mohon juga pendampingan dan pengawasan saat anak menggunakan media sosial atau medsos agar anak-anak menggunakan bahasa yang sopan karena akan dibaca oleh banyak orang. Dan mohon kedisiplinan dari anak-anak untuk menggunakan HP supaya tidak terus-menerus atau sepanjang hari bermain HP sehingga akan mengganggu proses belajar. Demikian Bapak Ibu pemaparan saya mengenai KBM, PJJ maupun penilaian. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami, dapat menjadi bekal bagi pendampingan kita semua terhadap anak-anak, sehingga kita semua dapat melaksanakan pembelajaran, khususnya pembelajaran di masa pandemi dan tentu saja nanti pembelajaran di masa normal. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bu Marni atas pemaparannya yang sudah begitu jelas. Mari kita lanjutkan acara selanjutnya, yaitu pemaparan materi tentang USBN, ujian sekolah berstandar nasional, dan ujian sekolah yang akan dibawakan oleh Bapak Yohanes. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Bu Elis atas kesempatan yang diberikan kepada saya.
Bapak Ibu orang tua murid kelas 6 yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan membawakan materi tentang ujian sekolah dan ujian nasional. Bapak Ibu, semoga materi yang akan kami sampaikan berguna bagi pendampingan putra-putri kita pada saat nanti anak-anak mengikuti ujian sekolah dan ujian nasional. Bapak Ibu yang terhormat, saya akan menjelaskan tentang ujian sekolah berstandar nasional. Dilaksanakan sebelum masa pandemi terakhir pada tahun pelajaran 2018-2019. Meliputi 3 mata pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA. Materi dari kelas 4 sampai dengan 6 sesuai kisi-kisi yang dikeluarkan oleh Kemendikbud. Komposisi soal USBN 1. Bahasa Indonesia 40 pilihan ganda dan 5 uraian. 2. Matematika 30 pilihan ganda dan 5 uraian. 3. IPA 35 pilihan ganda dan 5 uraian. Waktu pengerjaan 2 jam atau 120 menit. Bapak Ibu, pada tahun pelajaran 2019-2020 USBN ditiadakan karena pandemi corona. Sekarang tentang ujian sekolah. Ujian sekolah terdiri dari ujian tertulis dan ujian praktek. Materi ujian adalah materi kelas 4 sampai 6. Pelaksanaannya diatur oleh sekolah berkoordinasi dengan perkumpulan strada dan dinas pendidikan. Pada masa pandemi dilaksanakan secara daring atau online dengan jadwal dan waktu yang sudah ditentukan. Bapak Ibu, kita lanjutkan tentang kriteria kelulusan. Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan setelah pertama, menyelesaikan seluruh program pembelajaran. Kedua, memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik. 3. Lulus ujian sekolah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh sekolah dalam rapat dewan guru. Kita lanjutkan Bapak Ibu tentang nilai ijazah. Nilai ijazah dalam hal ini sebelum masa pandemi diperoleh dari rata nilai rapor semester 7 sampai dengan 12 atau nilai rapor kelas 4 sampai 6. Rata nilai ujian sekolah tertulis termasuk nilai USBN dan nilai ujian praktek. Nah, Bapak Ibu, untuk tahun pelajaran 2019-2020 dalam masa pandemi ini, nilai rata rapor dan nilai ujian sekolah menyatu yang disebut dengan ujian sekolah dengan bobot nilai 85% untuk nilai rata rapor semester 7 sampai 11 dan 15% untuk nilai rapor semester 12. Rata nilai ujian sekolah dan portofolio rapor. Bobot nilai sesuai dengan surat edaran dari Dinas Pendidikan. Demikian Bapak Ibu orang tua murid kelas 6 yang kami hormati, penjelasan kami tentang ujian sekolah dan ujian nasional. Ini baru informasi awal Bapak Ibu. Ketika nanti ada informasi terbaru yang harus kami sampaikan kepada Bapak Ibu,
nanti akan segera kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Yo. Semoga dari pemaparan yang Pak Yo berikan tadi dapat memberikan pencerahan kepada kita, baik Bapak Ibu, orang tua murid maupun guru, sehingga kami semua dapat bekerja sama untuk mempersiapkan putra-putri kelas 6 dalam menghadapi ujian serta kelulusan. Acara berikutnya, di penghujung acara ini, Bapak Ibu yang saya hormati, saya mengharapkan satu, Forkom ini dapat menjadi bekal bagi kita semua dalam mendampingi putra-putrinya di kelas 6, terutama untuk mempersiapkan ujian. Yang kedua, kami atas nama guru kelas 6 mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam acara Forkom ini ada hal-hal yang kurang berkenan di Bapak Ibu. Yang keempat, untuk mengakhiri Forkom ini, kita mengucap syukur kepada Tuhan atas terlaksananya Forkom dengan berdoa dan mohon berkat Tuhan. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, sumber pengharapan, kami berterima kasih karena telah dapat melaksanakan Forkom ini dengan lancar. Semoga Forkom yang kami laksanakan dapat menjadi pegangan kami di dalam mendampingi putra-putri kelas 6, sehingga dalam pembelajaran di tahun pelajaran 2020-2021 kami sebagai orang tua dan guru dapat memberikan pendampingan yang terbaik, sehingga anak-anak kami dapat mencapai apa yang dicita-citakannya. Doa dan permohonan ini kami sampaikan demi kemuliaan nama-Mu sepanjang segala masa. Amin. Santa Maria della Strada, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian acara Forkom kali ini kita akhiri sampai di sini. Terima kasih.